Shalom Bapak Ibu yang jemaat dikasih Tuhan, Shalom. Kita percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus ingin kita selalu dekat kepadanya, bahkan tinggal di hadiratnya. Mari siang hari ini kita teduhkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sujud menyembahnya, dan kita mau menikmati hadirat Tuhan. Sujud menyembah
Biar setiap pujian yang kami naikkan itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami rindu selalu berada di hadirat-Mu. Bukan berkat-Mu yang kami cari, bukan pertolongan Tuhan yang kami cari, bukan jalan keluar yang kami cari, bukan kesembuhan yang kami cari, tetapi pribadi Tuhan. Itulah yang kami rindukan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau senantiasa memuji Engkau Tuhan. Kami mau senantiasa menyembah Engkau lebih lagi. Sebab Engkau adalah Tuhan Yesus. Tuhan dalam hidup kami yang sudah sepantasnya kami puji dan kami tinggikan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh praise the name of the Lord our God. Haleluya, haleluya. Nama-Mu yang kudus kami puji saat ini ya Tuhan. Kami bersama-sama datang memuji menyembah Allah kami, Allah yang kudus. Nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa. Nama inilah yang akan memberkati kami, yang sedang memberkati kami. Kami menyerahkan ibadah yang kedua ini sepenuhnya di dalam pimpinan Tuhan. Segala kuasa-kuasa, roh-roh yang bukan daripada Roh Kudus, baik itu roh ngantuk, kelelahan, keletihan, roh penolakan akan firman Allah, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kuasa Tuhan mengambil alih ibadah kami di dalam pengurapan yang baru daripada Allah,
Anak-anakmu melayani Engkau. Anak-anakmu datang kepadamu Bapa. Karena Engkau mengurapi, Engkau juga memberkati kami semua. Awal pertengahan dan sampai akhir ibadah ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Mari Allah lembutkan hati kami, bentuk hidup kami. Ingatkan kami Allah bahwa ada Allah satu saja dalam kehidupan kami, Yesus Kristus yang memberkati kami. Beracarlah sepenuhnya Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan ibadah ini dan kami buka bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kita bersuka cita sebab kita punya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sudah selayaknya kita berbahagia jadi anak-anak Tuhan yang berbahagia. Boleh angkat tangan tinggi-tinggi, katakan yes. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami berbahagia punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan, kita mau terus bersuka cita, dan kita mau bangkit untuk Tuhan Yesus.
masih semua berdiri. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya Allah, Raja di atas segala raja. Hari ini, saat ini Tuhan, kami ada dalam hadirat Allah. Kami memohon kepada kuasa Tuhan yang ajaib. Kuasa Tuhan yang akan memimpin terus dalam kehidupan kami. Waktu kami beribadah, Allah juga memimpin kami. Anak-anak sekolah minggu akan mengadakan ibadah Tuhan di dalam nama Yesus. Ibadah mereka berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Ada hati yang siap bertemu dengan Engkau. Ada hati yang merindukan Engkau. Ada hati yang siap diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Tuhan, kuasa Tuhan mengenaungi anak-anak sekolah minggu. Dari orang tua mereka, anak-anak kecil ini Tuhan milik Allah. Kami menopang mereka dengan doa. Tuhan memberkati mereka, Tuhan pakai mereka. Tuhan jadikan mereka saksi sejak kecil. Tuhan, kami percaya kekuatan, keberanian, kemenangan daripada Tuhan menyertai. Hikmat daripada Allah ada bagi mereka. Guru-guru semua diberkati oleh Tuhan dan kuasa Tuhan berpihak bagi mereka. Ada doa, ada iman daripada orang tua mereka, dan ada doa, ada iman daripada gereja untuk mereka semua dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja dari awal pertengahan sampai akhir ibadah sekolah minggu. Diberkati oleh Tuhan. Hikmat daripada Allah menyertai guru-guru sekolah minggu. Setiap cerita dan firman yang disampaikan, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, mereka diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan beribadah. Selamat beribadah buat anak-anak sekolah minggu. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita semua diciptakan Tuhan untuk suatu pekerjaan baik yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita berbuat baik, menjauhi kejahatan, membela keadilan. Itulah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, dan kami mau terus melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Hati kami mau tetap teguh di dalam-Mu Tuhan. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar
itulah iman kami bahwa Tuhan akan menggenapi firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat bangga, kami bersyukur mempunyai Allah yang setia, yang senantiasa menepati segala sesuatu yang Kau firmankan buat kebaikan kami. Kami bersyukur ibadah yang kedua ini, dan kami juga percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Seperti Tuhan memberkati ibadah yang pertama, Tuhan memberkati juga ibadah yang kedua ini. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan, penyembahan kami kepadamu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, bukalah hati dan pikiran kami juga ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan pelajari pada ibadah yang kedua ini. Dari awal sampai selesai kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Sepanjang manusia di dunia ini tidak pernah berhenti untuk belajar, amin. Sejauh apapun manusia atau kita belajar sampai kepada negeri seberang, tetap manusia itu tidak pernah bisa seperti Tuhan. Manusia itu butuh tetap Tuhan, walaupun sepintar, sepandai, sehebat apapun, bahwa manusia tidak bisa terlepas daripada Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang menyatakan belajar berbuat baik. Kenapa harus belajar berbuat baik? Karena pada dasarnya ya manusia itu sering melakukan kesalahan-kesalahan yang kita anggap kadang-kadang sudah benar, belum tentu benar menurut Tuhan. Tapi apa yang benar menurut Tuhan, pasti itu juga baik buat kita, amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Yesaya pasal yang pertama. Kita akan baca ayat 1 sampai 20. Kita baca bergantian, ayat yang pertama saya, ayat yang kedua Bapak Ibu, dan seterusnya kita bergantian, ayat 20 nanti kita bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman usia Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. 2. Lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggangbalikan orang asing. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Untuk apa itu korban yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan. Dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Janganlah lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau mau merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan,
aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Kita sama-sama 2, 3. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, Allah itu sama seperti orang tua buat kita, amin. Menjaga, memelihara, menaungi, bahkan mencukupkan segala kebutuhan keperluan kita. Bahwa Tuhan itu tidak mau kita terlepas dari pandangannya, dari tangannya. Tuhan itu mau kita dalam rangkulannya, dalam pelukannya. Demikian juga kita sama seperti anak kita. Apabila anak-anak yang sudah kita didik menjadi besar dan mengerti akan hal yang baik dan yang tidak baik. Tapi apabila mereka melawan, apabila mereka tidak mau taat, maka kita sebagai orang tua akan memberikan hukuman kepada mereka. Ya. Maka kita akan memberikan ganjaran kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Kita tidak mau membiarkan mereka terus di dalam kesalahannya. Kita tidak mau membiarkan mereka berjalan terus sesuai dengan keinginan mereka yang salah. Nah, demikian juga Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat itu, ya, bangsa Israel kehidupan mereka sama seperti yang digambarkan Alkitab tadi, yaitu firman Tuhan. Yaitu tingkah laku mereka yang tidak baik, tingkah laku mereka yang buruk. Di mana ketingkah lakuan mereka yang tidak baik? Di mana perbuatan mereka yang tidak baik? Mereka mendua hati kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan, tetapi pergi juga ke tempat yang lain untuk menyembah hal-hal yang tidak sesuai, yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ya, bisa terjadi dalam kehidupan kita sekarang, bisa terjadi. Ya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sadar atau tidak sadar, bisa kita membuat Tuhan yang kedua di dalam kehidupan kita. Diatur oleh situasi dan kondisi. Terutama kita main HP, laptop semua, bahkan termasuk pekerjaan bisa yang mengatur kita. Lebih daripada itu apa yang dapat kita lakukan? Yang menduakan Tuhan, menyembah kepada ilah-ilah lain. Itu yang tidak disukai, disenangi oleh Tuhan. Menyembah kepada berhala, masih pergi menyembah kepada patung, kepada di kuburan, masih memberikan sesajen, masih berbicara di sana. Itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan menyatakan itu, saya tidak suka yang melihat seperti itu. Kalau kamu datang ke gereja percuma. Itu hanya kamuflase aja. Kamu seolah-olah berbuat baik, tapi hatimu busuk. Perilakumu jelek, perilakumu buruk, kata Tuhan. Kalau kita punya suami, ibu-ibu, ada yang mau suaminya mendua? Tidak ada yang mau. Istri juga, seperti sebaliknya. Tidak ada yang mau, ada laki-laki lain. Seperti juga, ya kan? Yang laki-laki, tidak ada juga kita mau ada laki-laki yang lain terhadap istri kita. Amin. Apalagi Tuhan yang dikatakan membesarkan. Aku membesarkan kamu. Jadi Tuhan sangat marah di sini, ya, kepada mereka akibat daripada perilaku mereka pada masa itu. Jadi Tuhan menuduh mereka, Tuhan mendakwa mereka. Ya, Tuhan itu mendakwa bahwa kamu itu tidak baik. Kalau kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga, apa yang Tuhan ungkapkan di sana? Mari kita lihat ayat 1 dan sampai 3.
Ya, saya baca 2-3, pengaduan tentang bangsa yang tidak setia itu. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap saya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau anak yang kita didik, kita asuh, kita besarkan memberontak terhadap kita, sebagai orang tua bagaimana perasaan kita? Sakit, merasa dikhianati, merasa tidak dihargai. Seperti itulah perasaan Tuhan kepada mereka sebagai anak. Lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya tetapi umatku tidak memahaminya. Tidak mengerti akan kasih sayang Tuhan. Menganggap bahwa mereka itu tidak perlu Tuhan. Tuhan itu nomor sekian. Seolah-olah kalau mereka sudah datang kepada Tuhan, membawa persembahan itu sudah cukup atau bahkan lebih daripada cukup. Nah, di sini ternyata dituntut kerendahan hati untuk mau datang kepada Tuhan. Dituntut ketulusan, kesucian hati untuk mau datang kepada Tuhan. Dituntut kesungguhan kepada Tuhan. Jangan berpaling kepada ilah lain. Jangan berpaling kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Saya berulang-ulang mengingatkan saudara-saudara saya, ya, saya tidak bosan-bosannya di kampung halaman, ya, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetap saya ingatkan mereka supaya mereka itu jangan menjadi kena daripada amarah Tuhan, ya. Sebagai seorang hamba Tuhan, senang atau tidak disenangi itu, ya, disukai atau tidak disukai, harus tetap menyampaikan kalau kita melihat orang lain atau saudara kita melakukan hal yang tidak baik, apalagi menyembah hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan, harus kita berbicara kepada mereka, memberitahukan, mengajari, memberi pelajaran, supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan mau hanya kepada Tuhan saja. Tuhan mau hanya kepada Tuhan sendiri. Tuhan tidak mau diduakan. Sehingga tidak dikatakan lembu mengenal pemiliknya. Sampai dikatakan seperti itu. Lembu itu tahu pemiliknya siapa. Ya. Kalau pemiliknya itu datang dan dia bertepuk tangan mungkin atau bersiul. Ya. Maka lembunya itu akan datang. Apalagi kalau dia bersuara, berbicara, atau memberikan sesuatu isyarat, maka peliharaannya itu akan datang. Tetapi di sini dikatakan tidak. Mereka tidak mengerti, tidak memahami dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Menjadi liar. Bisa terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan saat ini, bisa. Ya, apapun bisa terjadi kalau kita tidak dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu kita diajar supaya belajar melakukan hal-hal yang baik. Belajar dari pengalaman yang salah, yang tidak disukai Tuhan. Kita belajar dari itu untuk memperbaiki diri. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal, ada 3 tuduhan Tuhan. Yang pertama tadi sudah saya katakan, tidak tahu berterima kasih. Sombong namanya. Sudah bisa berdiri, barat anak kecil sudah bisa berdiri, sudah bisa berlari, sudah tidak mau lagi diarahkan, lari sendiri. Kebanyakan seperti itu manusia. Sudah menganggap diri mampu, sudah membuat Tuhan itu nomor sekian di dalam dirinya. Bahwa segala sesuatu yang dia miliki dapat mengatur. Harta, kekayaan, kekuasaan, seolah-olah semuanya itu bisa mengatur, mengendalikan. Sehingga Tuhan itu kita buat nomor sekian. Sehingga Tuhan itu merasa tidak perlu. Nah, Tuhan membuat atau menyamakan orang-orang seperti itu perilaku yang buruk. Saya sudah mendidik kamu dari kecil ibarat anak kecil, ya. Sekarang kamu sudah dewasa, tapi kamu tidak menghargai, tidak mau taat. Tetapi kamu mau berdiri, mau berjalan sesuai dengan hati dan pikiranmu sendiri. Tidak taat firman Tuhan.
tidak setia. Ya. Tidak tahu berterima kasih, sombong namanya. Kalau bahasa sehari-hari tinggi hati. Ya. Kalau Rasul Paulus bilang kan begini. Rasul Paulus katakan begini, hendaklah kamu sama seperti ketika kamu dipanggil. Itu berat Bapak Ibu Saudara-saudara. Hendaklah kamu sama seperti ketika kamu dipanggil. Ini dalam tingkah laku. Kalau sekarang saya masih seperti ini, hidup saya masih seperti ini, berbicara seperti ini, ketika saya diberikan Tuhan isi dunia ini separuh, saya tetap akan berbicara seperti ini. Itu maksudnya. Tidak menjadi sombong, tinggi hati, berbicara sampai ke langit. Bukan seperti itu maksudnya. Tetap rendah hati. Karena seperti kita lihat dikatakan di situ, membawa persembahan, seolah persembahan itu bisa mengatur Tuhan. Ya kan? Persembahan itu bisa melemahkan hati Tuhan. Kalau saya banyak memberikan persembahan, saya bisa mengatur gereja. Saya bisa mengatur gembala. Saya bisa mengatur kursi. Saya harus duduk di sini, dan di sana. Terjadi di gereja-gereja banyak. Menganggap bisa mengatur Tuhan. Itu dikatakan buruk perilakunya seperti itu. Ya. Tidak baik. Harus tahu dari mana kita diambil Tuhan. Orang yang tidak berdaya, orang yang terbuang. Yang tidak ada gunanya dibuat Tuhan menjadi berguna. Diangkat Tuhan menjadi manusia yang mahal. Nah, seperti itu perilaku bangsa Israel pada saat itu. Tidak tahu berterima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak setia. Kalau dikatakan tidak setia, berarti ingkar janji. Ya, ingkar janji Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak mau tahu. Saya katakan tadi tidak penting, tidak perlu kamu mungkin seperti itu. Kalau dulu saya setia, sekarang kan sudah bisa diri sendiri. Ngapain harus setia lagi? Seolah-olah seperti itu. Lupa dari mana kita diambil. Lupa siapa kita dulu. Kemudian yang ketiga, memberontak. Itu adalah sifat pemberontakan kalau kita sudah tidak mau taat kepada Tuhan. Ya, itu adalah sikap angkuh yang tidak mempedulikan perintah Tuhan. Itu adalah sikap sombong yang menganggap bahwa tidak penting Tuhan itu. Ya. Kalau ke gereja ya, ke gereja. Ya. Hanya supaya gembala melihat saya, teman-teman bisnis melihat saya. Ya. Orang-orang selevel dengan saya berjumpa, berbicara dan lain sebagainya. Tujuannya bukan Tuhan. Karena menganggap bahwa Tuhan itu tidak penting. Tidak perlu. Lupa, sekali lagi lupa dia dari mana diambil. Itu pemberontakan dalam hati. Secara tidak langsung kepada Tuhan. Nah, Tuhan tidak hanya menuduh kepada bangsa itu. Atau mungkin juga kepada kita pribadi. Tuhan tidak langsung menuduh, kamu begini dan begitu. Harus ada saksinya. Ya kan? Kalau saya bersalah di hadapan gembala harus ada saksi. Ibaratnya koketiong, pada saya melakukan ini kesalahan. Nanti saya ambil pengacara mendampingi saya. Seperti itu, pembela saya. Harus seperti itu. Jadi Tuhan itu tidak serta-merta itu memberikan hukuman atau menghakimi seseorang atau bangsa itu. Tidak. Ada saksinya, di sini saksinya Nabi. Mari kita lihat, Nabi sebagai seorang saksi memperkuat tuduhan Allah. Ayat yang keempat dengan ayat yang ke-9. Kita lihat ayat 4 dan ayat 9. Demikian bunyinya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan. Keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan. Yang pertama, buruk. Kedua, meninggalkan Tuhan. Menista yang maha kudus, Allah Israel.
dan berpaling membelakangi dia. Kemana mereka membelakangi? Kalau dia berbalik berarti kepada kehidupan yang lama. Ya. Kemudian, di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipicit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Kadang-kadang kita menganggap kita sehat. Tapi sebenarnya udah babak belur. Kita nggak sadar. Kita nggak ngah terhadap diri kita. Kita tidak peka terhadap diri kita. Bahwa kita sudah terjatuh jauh di dalam dosa, tapi tidak peka. Menganggap bahwa apa yang masih kita lakukan itu masih sesuai firman Tuhan. Nah, di sini kita diajar untuk belajar ya dari firman Tuhan. Jadi nabi sebagai saksi tadi memberitahukan supaya memang apa yang kamu lakukan itu adalah benar. Apa yang difirmankan Tuhan itu benar terjadi dalam hidupmu. Seperti itu. Jadi memperlihatkan sebab-sebab dosanya. Ayat yang keempat tadi. Memberontak, menista, bobrok. Bahasa kasarnya seperti itu. Tidak peduli. Kemudian hukuman atas dosa mereka. Ayat 5 dan 9 tadi. Sunyi sepi. Seolah-olah tidak ada manusia di situ. Seperti sudah tunggang balikan. Bahkan orang-orang asing memakan hasil daripada jerih payah mereka itu. Tanah mereka itu. Dan mereka tidak bisa menikmatinya. Ya, itu hukumannya. Kadang-kadang banyak orang bekerja, berlelah dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa menikmati. Bapak ibu saudara-saudara. Ada kalanya orang, gajian. Masuk kantong, setelah itu habis, tinggal baunya aja di kantong katanya. Ada yang seperti itu di sini? Amin? Kok diaminkan? Tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, pasti akan apa di kantong? Akan melekat. Tidak habis, tidak ada bocorannya. Bapak ibu saudara-saudara. Karena Tuhan akan memberikan kita hikmat. Kita akan belajar. Bisa memilah-milah. Yang penting, lebih penting. Yang terpenting. Mana yang perlu, mana yang urgen, mana yang tidak penting. Bisa mengatur rumah tangganya dengan baik. Sehingga berkat Tuhan itu tidak numpang lewat. Sama dikatakan. Mereka hanya bisa melihat orang lain menikmati, menyedihkan Bapak ibu saudara-saudara. Itu sangat menyedihkan. Di depan mata mereka, menikmati hasil jeripaya tangan mereka, dari hasil tanah mereka. Sampai sedemikian hukuman yang diberikan oleh Tuhan. Nah itu disampaikan oleh Nabi supaya mereka tuh lihat dong, perhatikan. Apa yang difirmankan Tuhan itu benar. Berubahlah. Belajarlah berbuat baik. Jangan lakukan lagi yang jahat. Tapi namanya manusia. Selalu ada akalnya untuk membela diri. Ada aja akalnya membela diri. Ya, umat itu pun seperti itu Bapak saudara-saudara. Baik kita juga kadang, ya gembala saya kan begini. Iya gembala saya kan begini. Begitu. Ada aja alasan ibaratnya. Atau anak kita, iya Pak kan begini dan begitu. Walaupun udah salah. Itu. Kita lihat juga dalam firman Tuhan ayat pembelaan umat Israel ayat 11. Mari kita lihat ayat 11-nya. Ya. Ini pembelaan mereka. Mari kita perhatikan. Untuk apa itu korban yang banyak-banyak?
Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Seolah-olah apa yang mereka bawa itu ke rumah Tuhan sudah cukup untuk membela mereka. Dengan kata lain, Tuhan saya sudah persembahkan ini, Tuhan saya sudah melakukan ini. Seolah-olah mereka bisa membayar ya dengan persembahan mereka itu, ya, membayar kesalahannya. Kemudian apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Dengan kata lain, aku tidak pernah menginginkan itu, aku tidak menuntut itu kepadamu. Kalau begitu bagaimana? Apa yang dituntut oleh Tuhan? Kerendahan hati, mengakui kesalahan, bertobat, kembali kepada apa yang pernah kita lakukan yang baik. Siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Ini menyedihkan sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangankan masuk ke bait suci, di pelatarannya itu pun jangan. Karena Tuhan katakan aku jijik melihatnya. Aku tidak suka, tidak sudi. Ya. Itu sangat menyedihkan sebenarnya kalau terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan seperti itu. Kalau di dalam Amos dikatakan begini, coba Amos 5 ayat 22. Amos 5:22, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jangankan mau suka, memandangnya pun enggak suka, enggak mau Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Karena dosa itu menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu Tuhan mengajar kita belajar dari apa yang sudah pernah kamu lakukan. Ya. Jadi belajar dari apa yang pernah kita lakukan, hal-hal yang baik. Kalau kita udah pernah menjalankan tentang kasih, seperti Wahyu di pasal yang kedua, ya bagaimana jemaat itu dicela Tuhan karena mereka meninggalkan kasihnya yang semula, tuntutannya adalah Tuhan bilang, kembalilah kepada yang semula. Apa yang semula? Dulu kamu sudah melakukan yang baik, kamu suka membantu, suka menolong, kembalilah seperti itu. Kembali kamu suka menolong orang, kembali kamu menjadi orang yang dermawan, kembali orang yang bermurah hati, seperti itu. Ya, tinggalkan kesombongan. Jangan untuk dirimu sendiri, perhatikan orang-orang di sekelilingmu. Ya, layanilah mereka. Bahkan dikatakan tadi untuk melakukan perayaan, ibadah-ibadah. Perayaan-perayaan itu Tuhan pun katakan, saya tidak sudi untuk melihatnya. Saya tidak suka untuk melihatnya. Kalau kita tadi katakan, mempersembahkan korban banyak-banyak untuk apa, kata Tuhan. Saya tidak suka melihatnya. Kemudian dalam ayat 14, 13, 14 dikatakan tadi, ayat 13, 14 dikatakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Dengan kata lain, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, harus ada penyelesaian dulu. Ya, harus membereskan diri dulu, membersihkan pikiran dulu, membersihkan diri. Kalau ada masalah di rumah, kita selesaikan dulu, supaya kita ada damai sukacita, kita datang ke gereja, maka ibadah kita diterima oleh Tuhan. Kalau masih ada perselisihan dengan keluarga, berdamai. Rasul Paulus katakan itu, kalau itu ada di dalam kamu, maksudnya bahwa keputusan ada di kamu,
Kalau kamu minta maaf maka semuanya akan selesai. Minta maaf lah. Tidak perlu orang itu dulu. Walaupun mereka yang bersalah. Tidak harus yang benar. Ya, maksudnya tidak harus yang bersalah itu minta maaf. Tapi mari kita dului. Atau mari kita dahului mereka itu untuk minta maaf. Supaya mendapat kedamaian. Itu yang diingini oleh Tuhan. Kalau sudah tidak ada persoalan masalah dalam kehidupan kita, mari katakan datanglah beribadah kepada Tuhan. Berikanlah persembahanmu, maka itulah yang Tuhan kehendaki. Supaya dikatakan di sini, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Menciumnya saja Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak mau. Bagaimana sih kalau kita melihat ibarat jijik, kan kita menjauh. Atau ada sesuatu kertas yang jijik itu kalau orang megangnya seperti ini, ya kan, jijik. Tidak disukai. Aku benci melihatnya, kata Tuhan. Bapak saudara-saudara, benci itu mungkin bahasa yang paling sakral dari segala hal-hal yang buruk mungkin ya. Benci, kalau namanya udah benci itu nggak ada lagi di atasnya. Benci itu berarti udah tidak suka, udah tidak mau pokoknya. Seperti itu. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Ya, Allah yang luar biasa. Yang tidak mau membiarkan umatnya itu tetap di dalam dosa, di dalam kesalahan. Dia mau orang yang percaya kepadanya itu bangkit. Ya, dia mau supaya kembali kepadanya. Kalau kita lihat di sini, dari firman Tuhan, saya dari perjanjian baru saya ambil beberapa ayat, Matius 15 ayat 7 dan 8 sampai 9. Ya. Ini saya bacakan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini terjadi dalam kehidupan kita juga sebelum kita mengenal Tuhan. Kalau dulu saya pergi ke kuburan, saya berbicara di kuburan karena itu ajaran nenek moyang saya. Ya, saya berbicara di sana kepada nenek moyang saya. Apa? Saya udah datang dari sini dan lain sebagainya. Nah, sekarang pun masih ada dilakukan orang-orang tertentu. Jangan kita mengikuti orang yang seperti itu supaya ibadah kita jangan percuma. Karena yang diajarkan itu yang mereka lakukan hanya ajaran nenek moyang, tahyul. Ya, yang menduakan Tuhan tadi. Pergi ke kuburan berbicara, pergi juga ke gereja. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang. Nah, Bapak saudara-saudara, Yakobus 1 ayat 27. Yakobus 1 ayat 27. Kita tunggu sebentar. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dan kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Berbelas kasihan, mau membantu, membuka diri, membuka tangan untuk orang lain. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, adakah jalan keluar yang diberikan Tuhan kepada setiap dosa manusia? Bagaimana caranya Tuhan untuk berbicara kepada kita untuk mengampuni dan memberikan jalan keluar kepada kita semuanya? Tuhan itu maha baik. Maka Tuhan katakan demikian. Kalau kamu mau bertobat, mau berubah. Mari, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 di sini katakan. Marilah baiklah kita berpekara. Tuhan mengajak, Tuhan mengobrol, Tuhan berbicara kepada kita. Betapa Tuhan itu baiknya. Marilah baik berpekara. Baiklah kita berpekara firman Tuhan. Sekalipun dikatakan di sini, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu saudara-saudara, dengan kata lain, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Tuhan mau melakukan apapun yang Dia kehendaki kalau kita mau taat, mau tunduk, mau turut sesuai dengan firman Tuhan. Jika kamu menurut dan mau mendengar. Nih.
Jika kamu mau menurut dan mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan akan pulihkan. Ya. Tuhan akan membenahi kembali. Tuhan tidak akan mengingat dosa-dosa yang lampau yang kita perbuat. Dikatakan sebesar apapun dosamu, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, dikatakan seperti itu, dan akan menjadi putih seperti salju. Sedemikiannya hebat Tuhan mau memaafkan, mengampuni, menerima orang yang mau taat dan berbalik kepada Tuhan. Dikatakan, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik negeri ini. Dipulihkan, diperbaharui Tuhan. Dan yang terakhir, apabila tidak mau, Tuhan akan memberikan hukuman, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan selalu memberikan segala sesuatunya jelas. Ya. Jadi Tuhan itu memberikan dengan terang, dengan jelas. Nih kalau kamu mau dipulihkan seperti ini. Kalau kamu tidak mau, nah seperti ini akibatnya. Mari kita lihat yang terakhir. Yang tadi kesimpulan atau putusan dari pengadilan ini, panggilan supaya bertobat dan menurut kepada firman Tuhan. Ayat 16 tadi, walaupun dosamu seperti merah seperti kermisi, Tuhan katakan itu akan putih seperti salju. Dan Tuhan akan memulihkan. Dengan demikian, hukumannya apabila kamu melanggar janji ini dan tidak mau taat. Dikatakan di sini, ayat 19 sampai dengan ayat 20. Janji dan hukuman Tuhan akan diumumkan. Mari kita lihat 19-20. Kita akhiri nanti akan di sini. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Tetapi, nah ini kita garis bawahi. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, ini kata sungguh ini Tuhan yang berbicara bahwa akan terjadi. Itu maksudnya sungguh. Tidak akan ada yang dapat melawan atau menunda. Bahwa Tuhan akan melakukannya. Itu kata sungguh. Tuhan mengucapkannya. Jadi kalau kamu mau dipulihkan, kamu akan memakan jerih payahmu. Kamu akan diperbarui. Kalau kamu mau taat dan turut. Tapi kalau tidak, hukumannya dikatakan di sini, maka kamu akan dimakan pedang. Pedang itu menggambarkan segala macam permasalahan di dalam kehidupan orang yang tidak taat kepada Tuhan. Nah itu akan terjadi di dalam setiap orang yang lari dari hadapan Tuhan. Dikatakan tadi, belajarlah berbuat baik. Belalah hak-hak orang yatim piatu, para janda, orang-orang miskin. Dengan kata lain, berbelas kasihanlah kepada setiap orang. Tidak melihat seberapa yang dapat kita berikan kepada orang-orang lain atau siapapun, tapi seikhlas, seberapapun hati kita ikhlas untuk membantu. Itulah yang diperbarui oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Yang peduli terhadap kami ketika kami jatuh, Tuhan tetap menopang kami, menolong kami. Walaupun dosa kami Tuhan sebesar apapun, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan. Apabila kami turut taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu supaya Roh Kudus senantiasa menuntun hati dan setiap pikiran kami di dalam dunia ini Tuhan. Karena banyak tantangan dan pergumulan kami hadapi. Tapi kami percaya apabila Roh Kudus Tuhan senantiasa Tuhan mengarahkan hati dan pikiran kami dekat kepada Tuhan. Maka kami boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Kami boleh hamba-Mu berhenti berbicara. Tuhan Yesus Kristus lewat yang kudus berbicara senantiasa setiap waktu, setiap saat dalam hati kami akan firman Tuhan ini kami bawa pulang menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Sarmen atas firman Tuhan yang telah ditaburkan. Biarlah ini menjadi rema dalam hidup kami. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Dia yang pulihkanku dan membebaskan
Kami tetap yakin Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Bahkan dalam firman-firman Tuhan yang datang bagi kami, selalu memberikan kami sesuatu yang baru, mengingatkan kami, menegur kami, mendidik, mengajar kami, supaya hidup kami lebih baik dan selalu membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Firman Tuhan itu mengerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kami tetap dapat melakukan yang terbaik di mata Allah. Terima kasih Tuhan, perbuatan baik yang senantiasa kami lakukan, kiranya Allah, Engkau akan terus membawa kami Tuhan lebih dan lebih lagi. Kami percaya kepadamu Tuhan, setiap apa yang kami lakukan, setiap apapun yang kami kerjakan, kalau kami melibatkan Tuhan, pasti di dalamnya ada sesuatu yang baik yang Kau lakukan melalui kehidupan kami. Kami berserah penuh kepadamu. Kami bersedia Tuhan dibentuk oleh Tuhan, supaya setiap hari, setiap saat, di mana Engkau melihat kami adalah anak-anak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kiranya kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, tidak melupakan Tuhan, dan juga tidak melupakan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami, hingga hidup kami memuliakan Tuhan dan tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan ada di antara kami saat ini yang datang ke rumah Tuhan dengan suatu masalah yang berat. Tuhan, masalah ini kami bawa kepadamu, kami taruh dalam hadirat Allah. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, bahkan jalan keluar atas masalah yang kami hadapi. Apapun pergumulan kami Tuhan, kami mau serahkan pagi ini kepadamu, dan kami berdoa kiranya Tuhan akan memberikan kepada kami hikmat, memberikan kepada kami jalan, memberikan kepada kami solusi dalam masalah ini, sehingga kami boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan, firman Tuhan digenapi dalam kehidupan kami, bahwa kami tidak sendiri, ada Tuhan menyertai kami, ada Tuhan memberikan kami kemenangan. Kalau ada di antara kami Tuhan yang sakit saat ini, Tuhan, kuasa bilur Yesus menyembuhkan kami. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang lelah diberikan kekuatan baru daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan, dan sepanjang hari ini Tuhan, bahkan esok dan selama-lamanya ada Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur ada berkat Tuhan menyertai kami, ada kekuatan, ada kemenangan yang daripada Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, buat kami setiap pribadi sudah mendapat lawatan, mengalami lawatan Tuhan. Kiranya ibadah ini Tuhan terus akan membuat kami menjadi dewasa, dan kami pulang dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan keluarga kami, kegiatan kami, persoalan kami, kesehatan kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan kehidupan kami di dalam segala aspek hidup ini. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan, dan berkat itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kita juga diberkati oleh Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, pandanglah Allah, berimanlah. Apa yang sudah saudara doakan kepada Allah, Tuhan sudah menjawab. Apa yang saudara sudah minta kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan. Dengan iman saudara datang berdoa, dan dengan iman juga kita pulang, bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu sekarang pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu, dan Roh Kudus memimpin engkau untuk selalu melakukan yang baik, yang menyukakan hati Tuhan, yang memberkati banyak orang. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, berkat Tuhan turun atas hidupmu.